Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu kabar mengejutkan dari dirinya yang telah mengecewakanmu. Kabar mengejutkan dari dirinya yang telah mengecewakanmu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan kamu bisa cek-cekin semua video ini karena tidak mengenal batasan waktu. Oke? Dan kamu bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot. Berbayar untuk pembacaan yang fokus hanya untuk kamu. Jangan lupa dukungannya dengan di subscribe, share, dan like. Oke. Teman-teman, di sini jelas ada luka ya, ada kecewa, oke? Ada emosi yang tertumpahkan, ada cinta yang sia-sia, ada sayang yang juga mungkin sia-sia ya teman-teman. Kamu sekarang mungkin banget dalam periode yang kalau kamu inget-inget lagi tuh tentang apa yang udah dia lakukan, pasti rasanya sangat-sangat sakit dan mengecewakan. Membawa kepada suatu awan-awan mendung, kegelisahan, kebingungan ya. Artinya di sisi lain ya, kamu mungkin masih menyimpan perasaan sama orang ini gitu ya, tapi di satu sisi lain penuh dengan kekecewaan yang diberikan sama orang ini ke kamu. Oke? Kita lihat lagi. Ada perkara apa antara kamu sama orang ini ya? Selain ada luka, ada kecewa. Teman-teman, kalau Sora lihat ya, ada suatu hal di antara kalian yang mana kalian itu mungkin saja berbeda dalam segi keinginan, berbeda dalam segi kemauan ya. Jadi mungkin banget apa yang dia inginkan dengan apa yang kamu inginkan adalah sesuatu hal yang berbeda untuk ngomongin sama yang namanya masa depan gitu ya. Mungkin kamu maunya plannya A, dia maunya B ya. Dan ini tuh masih, kalau Sora lihat, dia juga masih dalam situasi yang mempersiapkan, mempertimbangkan tentang yang namanya masa depan. Mungkin sekali dia harus memilih di antara kamu atau yang lain. Ada tindakan yang harus dia ambil gitu ya. Tapi tindakan itu akan bertolak belakang. Misalnya dia mengutamain kerjaannya, ya berarti dia tidak bisa mengutamakan kamu. Misalnya dia harus mengutamakan keluarganya, berarti dia tidak bisa mengutamakan kamu. Kayak gitu ya. Misalnya dia harus ditugaskan keluar kota atau keluar negeri, berarti dia tidak bisa bersama dengan kamu, mungkin karena LDR dan sebagainya, dan seterusnya. Oke? Dan di sini ada luka dan kecewa juga karena mungkin sekali orang ini pergi tanpa penjelasan ke kamu ya. Orang ini ghosting, orang ini ngilang ya. Gak ada penjelasan dari dia ke kamu teman-teman ya. Mungkin dia pergi begitu saja, dia hilang begitu saja, dia cuek, dia seperti tidak peduli, dia seperti abai gitu ya. Kamu cari-cari dianya nggak ada. Dia juga sama sekali seperti tidak peduli perasaan kamu, seperti tidak berempati sama keadaan kamu gitu ya. Dia pergi aja gitu loh ya. Kenapakah kemungkinan besar dia pergi ya teman-teman? Itu tadi ya, kalau Sora lihat ya, orang ini seperti tidak siap untuk menghadapi kamu, tidak siap untuk menjadi tegas, tidak siap untuk menghadapi masalah gitu ya. Jadi kayak dia itu berharap dengan mengghosting atau mendiamkan masalah itu adalah caranya dia nyelesain masalah. Jadi kalau nggak mau dihadapin, dia kabur aja. Kaburnya dengan cara diem, stagnan, dan ghosting teman-teman ya. Karena kalau Sora lihat memang kamu berdiri dengan seseorang yang tidak cukup tegas dalam mengambil keputusan, tidak cukup punya pemikiran yang matang dalam mengambil keputusan teman-teman ya. Dan kamu berdiri dengan orang yang sebenarnya sangat-sangat punya ego yang cukup besar ya. Yang mana menghadapi dia pun memang harus benar-benar dengan kesabaran, dengan pengertian, dengan kelembutan ya. Karena Sora lihat di sini orang ini juga punya pendirian dia sendiri ya. Dia juga mungkin sekali dengan pemikiran-pemikiran dia sendiri. Di sini juga ada gimana ya Sora bilangnya, ada pola berulang yang membuat kamu kayak harus ditempa terus-menerus mengerti dia, memahami dia teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat orangnya tipe kalau ada masalah itu menghindari ya, tidak cukup gentle untuk menghadapi masalah itu. Selain itu juga teman-teman, ada situasi yang mana dia itu menghadapi situasi keuangan yang sangat sulit ya.
Mungkin finansial dia itu berada di dalam situasi-situasi yang gak bagus, dimana akhirnya dia pun kalau ketika mau melangkah itu dia masih ada langkah-langkah yang dia bingung harus gimana, karena ada situasi keuangan yang juga sedang dia coba untuk perjuangkan, teman-teman ya. Jadi kayak dia itu juga sifatnya ada cenderung untuk mengamankan diri sendiri. Ketika situasi dan keadaan gak cukup baik, dia akan berupaya untuk menyelamatkan diri dia sendiri dulu gitu ya. Oke, kita sekarang coba lihat lagi, teman-teman. Kita sekarang coba lihat lagi ya. Siapa sih sebenarnya orang ini ya? Orang ini tuh memang tipe yang berusaha untuk menghindari masalah. Kalau ada masalah apa-apa, orang ini juga adalah orang yang cara dia itu ngomong ya, itu dia pintar untuk bisa mengganti atau switching pikiran kamu gitu ya. Jadi dia kayak kalaupun dikonfrontasi, dia akan bisa untuk membuat caranya nenangin kamu bicaranya gitu ya, bahwa kalau itu tidak seperti ini, tidak seperti itu gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh punya impian soal keluarga dan sebagainya, itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat-sangat hampir perfect lah ya, Sora bilang ya. Dia punya gambaran ingin ini, ingin itu gitu ya. Banyak banget yang dia mau kejar. Jadi ada istilahnya ada sisi-sisi dia juga idealis, teman-teman di sini ya. Kalau Sora lihat, oke. Jadi sangat mungkin banget dia itu menjauh gitu ya, karena masih ada sesuatu yang dia kejar, teman-teman ya. Ada sesuatu yang sedang dia kejar. Mungkin dia berpikir ada orang lain ya yang lebih baik daripada kamu. Mungkin dia bisa dapetin seseorang yang lebih bisa sesuai sama tipenya dia gitu ya. Itu juga mungkin sih gitu ya. Kalau Sora di sini lebih kepada banyak hal gitu ya. Dia itu suka berpikir yang banyak, dan kalau Sora di sini sebenarnya orangnya itu sangat-sangat juga butuh finansial yang lebih daripada cukup ya. Orang ini sangat mengutamakan finansial. Ada sisi kesombongan di sana ya. Dia merasa mungkin dirinya dia itu aku tuh, ada sisi agak sedikit terlalu pede, itu juga ada ya. Agak sedikit narsis dan kepedean tuh ada. Sedikitnya semua ya. Kayak menyadari bahwa oh aku kan kualitasnya bagus, aku gini, aku gitu ya. Banyak yang mau sama aku dan sebagainya. Karena memang ada sisi-sisi playboy di sana ya. Pintar merayu, romantis kayak gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Oke. Kabar apa yang akan kamu dengar dari dirinya dia? Kabar apa yang akan kamu dengar dari dirinya dia? Bagaimana dia saat ini? Waduh, teman-teman, sekarang itu dia sedang mengalami banyak kekecewaan, banyak luka gitu ya. Sedang benar-benar pikirannya dia itu sedang mungkin kecewa, banyak hal yang membuat dia overthinking, banyak hal lagi nggak baik sama dia juga gitu ya, teman-teman. Dan kalau Sora lihat, dia sedang berusaha untuk berjuang ya, tetap bertahan dalam situasi-situasi dia yang mungkin saja tidak baik-baik saja ya. Dalam segi banyak hal dia sedang berusaha untuk bertahan gitu ya. Kabar apa yang akan kamu dengar dari dia, teman-teman? Ya, kabar apa yang akan kamu dengar dari dia? Yang pertama, teman-teman, oke, orang ini itu ya, kamu tuh sedang berusaha mencari-cari celah ya. Kamu juga ada beberapa di antara kalian, tapi nggak semua gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini walaupun sudah pergi dari kamu, dia itu tetap masih mau cari tahu soal kamu ya. Tapi dan sedang mengumpulkan pembelaan diri. Jadi kalau ada apa-apa, dia lagi ngumpulin juga kesalahan kamu apa aja. Jadi kalau misalnya sampai ada satu situasi dia harus dikonfrontasi sama kamu, dia sedang mengumpulkan gimana caranya aku ngeles sama kamu, teman-teman ya. Oke. Jadi kayak ngumpulin, kalau nanti ada satu saat, ada satu situasi aku harus berhadapan sama kamu, aku udah tahu bagaimana cara melindungi diriku sendiri dengan nyari salahnya kamu. Jadi cari titik lemahnya kamu, teman-teman ya. Terus kalau Sora lihat, orang ini sedang egonya itu tersakiti, teman-teman. Egonya itu terluka di sini. Oke, kalau Sora lihat ya. Kenapa? Oke, karena kalau Sora lihat di sini ada yang mungkin mengecewakan dia secara kepercayaannya. Orang yang tadinya dia percaya, orang yang tadinya dia pikir bisa bantu dia atau apapun itu gitu ya, orang yang dekat sama dia, itu ternyata dia melukai dia, teman-teman. Atau ada yang membuat dia kecewa gitu loh ya. Sehingga kalau Sora lihat, dia itu ngerasa kok jadi begini gitu ya. Kok aku ngadepin hal-hal yang nggak menyenangkan juga sekarang ya. Tapi tetap mencari pembelaan ya.
tapi masa sih aku bener kok tindakan aku kan gini, aku kan gitu. Pokoknya orang ini pinter banget ngeles teman-teman ya. Oke. Dan kalau yang Sora lihat, dia itu tetap masih mau untuk keep kamu around gitu ya. Dalam artian masih tetap mau pegangin kamu, masih tetap mau tahu soal kamu. Tetap kalau Sora lihat di sini ada beberapa yang kayak nge-keep kamu tuh jadi kayak apa ya? Bahasa kerennya itu mungkin cadangan gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa supaya dia tuh tetap bisa minta tolong kamu dan bantu kamu gitu ya. Dan dia itu kalau Sora lihat ada sisi kecemburuan dan jealous kalau kamu tuh bisa lebih bahagia atau lebih baik setelah dia tinggalin teman-teman. Yang pastinya dia sedang mengalami banyak karma buruk di dalam hidupnya dia. Dia ada hukum tabur tua yang sedang terjadi sama dia ya. Banyak hal yang gak lancar. Tadi yang Sora udah bilang banyak orang ngecewain dia gitu ya. Dan intuisi dia tuh sebenarnya tahu gitu ya bahwa ini semua terjadi salah satunya adalah karena tabur tua yang dia lakukan teman-temannya. Dan orang ini tapi gimana pun juga tidak bisa terlepas dari kenyataan kalau dia itu sebenarnya punya chemistry sama kamu ya. Kalian punya hasrat yang terhubung. Kalian itu masih punya sebenarnya satu dengan yang lain tuh ada kenyamanan, ada kecocokan teman-teman ya. Oke. Kalau Sora lihat orang itu ada beberapa yang pergi untuk orang yang lain ya, mungkin memilih orang yang ketiga gitu ya, itu juga ada. Itu adalah salah satu tujuannya adalah karena alasan finansial ya, karena mungkin orang itu secara finansial lebih bagus daripada dia, dari segi value lebih bagus daripada dia gitu ya teman-teman. Dan keadaan semesta itu seperti memaksa dia untuk dia harusnya lebih banyak refleksi sama apa yang terjadi sama hidupnya dia gitu ya. Kenapa kok banyak hal-hal nggak mulus sama hidupnya dia gitu ya. Kamu akan dengar banyak kabar-kabar nggak mulus soal hidupnya dia. Dan itu sebenarnya cara semesta untuk membuat dia berefleksi dan berpikir. Tapi sayangnya ya ego dia besar banget ya. Kamu juga akan mendengar bahwa dia mungkin banget ya ada kabar-kabar buruk dari dia kalau dia itu masuk ke dalam situasi-situasi ketergantungan yang sangat tidak baik. Mungkin jadi sekarang suka minum, mungkin sekarang suka judi online, mungkin sekarang suka pinjol, mungkin sekarang sukanya party, minum-minum gitu-gitulah ya. Tapi sangat mungkin banget loh orang ini tuh datang kembali ke kamu tuh sangat mungkin ya. Apa yang ketika dia datang ya teman-teman. Oke. Kalau Sora lihat, dia akan berusaha melakukan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah kamu lakukan sama dia, ya. Jadi kalau kayak orang ini tuh datang, ya, dengan suatu sikap yang kayak kamu tuh dulu ke dia gimana, itu yang dia copy gitu ya, teman-teman. Dia akan datang dan bilang sama kamu ya bahwa keadaan dia sekarang nggak bagus, aku tuh sekarang nggak punya apa-apa, aku tuh sekarang susah, aku sulit dan sebagainya gitu ya. Datang dengan cerita-cerita sedihnya dia teman-teman ya. Dan kayak dia itu masih mau tahu soal kamu gitu ya. Kenapa? Karena kalau soal lihat itu tadi dia kok ngerasa kok setelah aku tinggalin kok kamu justru menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya, hati-hati teman-teman karena ini adalah serigala berbulu domba. Nah, karena wolf in sheep's clothing, hati-hati serigala berbulu domba. Kenapa memangnya setelah kamu tinggalkan? Oke, setelah dia ninggalin kamu, apa yang terjadi sama kamu? Teman-teman, kalau surat di sini ada beberapa dari kalian yang justru setelah ditinggalkan sama dia itu bisa bertemu dengan pasangan yang jauh lebih baik daripada dia. Ya, itu satu. Kedua, ada juga yang bertemu dengan hal-hal yang selama ini sudah diinginkan. Gak harus pasangan ya. Misalnya kayak ada mimpi kamu yang jadi nyata, kamu bisa makin sukses. Ada impian kamu mau jalan-jalan ke luar negeri, kamu juga makin berhasil. Kayak hukum keseimbangan tuh terjadi gitu ya. Ketika dia turun, kamu jadi lebih naik gitu ya. Ada buah hasil lah ibaratnya. Ada kebaikan lah yang dia lihat dalam hidup kamu ya teman-teman. Dan kamu jadi orang yang lebih bijak justru tuh. Semesta itu seperti ngasih lihat sama dia setelah nggak ada kamu, hidup kamu gak ada dia, hidup kamu bisa lebih seimbang teman-teman ya. Jadi orang ini kok jadi kepo gitu ya, kok hidup kamu setelah aku tinggal jadi lebih baik ya gitu ya. Jadi hati-hati, orang ini serigala bulu domba gitu ya.
Dia akan cerita bahwa mungkin banget dia mengalami yang namanya kebangkrutan, menghadapi situasi yang sulit, menghadapi banyak masalah dari segi keuangan, tuh kan? Bankrupt, broke ass. Jadi bener-bener nggak punya apa-apa ya. Jadi akan ngomong sama kamu, aku tuh sekarang sulit loh gitu ya. Karena mungkin memang salah satunya yang sering bantu dia tuh sebelumnya kamu gitu ya teman-teman. Oke. Dan ini sangat mungkin banget ya. Tapi orangnya pinter, kalau di depan orang lain akan nutupin, dia kelihatannya happy, senyum terus gitu ya. Jadi kayak dia akan menunjukkan juga senyum-senyum getir dia sama kamu. Kalau kamu tanya, kan hidup kamu baik-baik aja setelah aku tinggal, bukannya lebih baik, lalalala, dia akan kayak senyum getir, kayak senyum pahit gitu ya. Teman-teman, orang ini tuh kayak memutar cara, pokoknya gimana untuk bisa meminta belas kasihan kamu lagi, untuk bisa masuk lagi ke dalam kehidupan kamu gitu ya teman-teman. Oke. Karena kalau Sora lihat, dia tuh juga sebenarnya tahu kamu tuh punya energi spiritual yang jauh lebih naik pada saat ini gitu ya. Karena kamu sudah vibrasinya naik. Karena kamu kalau Sora lihat banyak yang apa ya namanya, kalau Sora lihat berusaha menjadi orang yang lebih baik setelah ditinggal sama dia ya. Kalau Sora lihat di sini. Tuh, kamu tidak mau, gimana ya ibaratnya, kamu tuh nggak mau jadi seseorang yang ceroboh. Kamu lebih berusaha untuk taking care diri kamu sendiri, menaikkan kualitas diri kamu gitu ya. Paham nggak maksudnya Sora? Kamu tuh akhirnya memang awalnya kecewa, memang awalnya sedih gitu ya, luka dan sebagainya, tapi kamu lebih kepada ya sudah, aku taking care diriku lah. Oke. Orang ini akan gimana ya, berusaha ya dengan energinya, dengan manipulasinya untuk masuk lagi ke kamu, baik-baikin kamu teman-teman. Ini udah pasti baik-baikin kamu ya, muji kamu, terus ngomong kayak udahlah, kita gini kita gitu, apa yang sudah berlalu lalalala ya, pokoknya dengan kepintaran dia untuk berbicara teman-teman ya. Oke, kalau yang Sora lihat di sini. Dan gunanya untuk apa? Supaya kamu tuh tetap terikat sama dia, supaya kamu tetap melekat sama dia, supaya kamu itu tetap ada di dalam hidupnya dia. Jadi kayak dia tuh kayak nggak mau let go kamu gitu. Oke. Ada sisi-sisi drama di sana. Oke. Jadi orang ini tuh memang tipenya memang ada yang manipulatif gitu ya. Jadi kayak akan mengatakan hal-hal yang dia tahu kamu mau dengar hal itu, ngerayu kamu, udah tahu bagaimana masuk celahnya ke kamu gitu ya teman-teman. Akan meminta kamu mempertimbangkan, pokoknya intinya datang dengan mukanya yang inosen kayak gitu loh ya, berusaha mengambil hati kamu lagi. Kenapa teman-teman? Kalau Sora lihat di sini, karena dia tahu sebenarnya gitu ya, kalau kamu tuh ya memang suka nggak suka, mungkin beberapa dari kalian tidak mau mengakuinya gitu ya. Dia masih bisa merasa bahwa aku masih bisa tarik energi kamu untuk kita bisa bernostalgia, kita masih bisa berfantasi. Dia akan ngomong kayak gitu. Aku tuh sama ini masih bayangin kamu loh, hayalin kamu lah. Pokoknya dia akan ngomongnya muter-muter ya, untuk supaya pikiran kamu itu masuk ke dalam pikirannya dia gitu ya. Tapi beberapa dari kalian yang cukup kuat akan mampu untuk mengatakan, maaf mas, mbak ya, thank you, aku udah move on gitu loh ya, udah nggak mau berurusan lagi gitu ya. Jadi ini ada dua tim memang. Ada yang masih energi yang ngawang-ngawang gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini, yang sudah kepingin move on sadar kalau masuk ke dalam hubungan ini hanya akan masuk ke dalam hubungan segitiga yang tidak sehat. Oke? Tapi orang ini kepingin kamu balik. Jadi usahanya dia adalah kepingin kebalik. Justru apalagi untuk hati-hati ya, untuk kalian yang sudah ketemu pasangan baru, hati-hati loh. Orang ini malah bisa bikin jadi masalah gitu ya, karena mau datang kembali malah merusak hubungan yang sudah ada gitu ya. Ini saatnya untuk membersihkan apa yang harus dibersihkan teman-teman. Oke, orang ini pokoknya kayak berusaha datang untuk memperbaiki segala kesalahan dia. Sebelum-sebelumnya tuh pernah ada apa, dia kayak berusaha untuk menebus itu gitu ya, bersihin nama baiknya dia di depan kamu gitu ya teman-teman. Tapi hati-hati, kebohongan-kebohongan itu terus ada di sana. Never has the facts, make shit up lies ya. Ada kebohongan-kebohongan di sana. Oke? Selain dari itu juga ada energi dari jangan buang-buang waktu kamu. Baru seorang mau nanya, apa sih nasihatnya? Nasihat dari kartunya adalah satu, jangan buang-buang waktu kamu. Oke, jangan sampai kamu buang waktu kamu, buang energi kamu lagi memberikan part sama orang ini teman-teman. Oke,
Orang ini tuh nggak mau kelihatan susah kalau di depan orang lain, tapi kalau sama kamu tuh pinginnya jadi seseorang yang paling dikasihanin kayak gitu ya. Sedangkan ada sisi lain dia orangnya suka pamer gitu ya teman-teman. Ada beberapa yang akan menggunakan divination abuser. Iya, tapi kan kamu kan kalau nonton tarot juga tarot bilangnya gini. Mungkin dia tahu ya kamu suka nonton tarot lah, suka apalah. Dia kan berusaha bener kan, tapi di video ini loh ciri-cirinya aku loh, lalalala gitu lah, sesuatu seperti itu gitu ya. Apalagi kalau hati-hati ya, apalagi kalau dia sendiri yang dia sendiri yang bisa baca tarot, hati-hati ya. Oke. Kenapa dia berusaha memenangkan kamu kembali? Apalagi kalau di antara kalian banyak banget yang selalu bantu dia dan selalu tolong dia secara finansial apalagi. Ya teman-teman. Hati-hati ya. Kenapa? Karena ada trauma-trauma yang sebenarnya masih menghantui kalau kamu sadari. Jadi ya bijak-bijaklah ya. Pembacaan hari ini cuma mengingatkan kamu bahwa ada seseorang yang mungkin mau datang lagi ke dalam kehidupan kamu. Kamu dengar kabar dari dia, tapi maksudnya dan tujuan dia belum tentu sesuatu yang baik. Itu aja sih. Mau kamu terima atau enggak silahkan. Saya cuman membacakan kartu apa adanya. Oke? Karena sudah pasti tuh. Baru aku ngomongin serial banyaknya manipulatif, sisi-sisi dark di dalam orang ini, keluar kartunya The Devils. Lihatlah The Devils ini ya. Bukan berarti dia punya setan ya. Setan itu sebenarnya adalah di kartu The Devil. Setan itu artinya adalah sikap-sikap manusia yang hal-hal yang negatif, yang gak baik, kemelekatan, mengikat, memanfaatkan gitu ya. Lucu lagi The Devil ya, kartu The Bear. Tapi sebenarnya setan yang lebih menyeramkan itu adalah sikap-sikap manusia yang punya 7 deadly sins. Saya sudah sering ngomong berulang kali. Aku udah sering ngomong berulang kali 7 deadly sins. Kerakusan, ketamakan, kebohongan, hawa nafsu dan sebagainya. Ya, itu aja soal tutup. Udah gak usah ngomong panjang kali lebar. Ya, kamu mau terima makasih, kamu gak mau terima ya gak apa-apa. Hidup kamu punya kontrol sama hidup kamu sendiri ya. Jadi kalau orang ini datang ya hati-hati. Aku gak usah bilang kapan lah ya. Kalau yang kayak begini ngapain gitu ya. Cuman kamu perlu untuk lebih waspada aja gitu. Oke? Aku berdoa aku salah kok. Semoga aku juga masih bisa salah kan dalam pembacaan gitu ya. Aku gak pernah mengklaim diriku paling benar teman-teman ya. Tarot reader itu manusia, kita cuma memprediksi ya, yang mana masih mungkin banget kita salah. Semoga saya salah ya. Aries, Gemini, Libra, cek zodiak kamu, cek zodiak dia ya. Cancer, Taurus, apa ini? Oh, Capricorn dan Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri, dan ada Aries. Oke, sekarang kita coba ke alfabet yang terungkap. Cek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan, itu juga bisa ya teman-teman. Dan untuk teman-teman, sebelum aku susun itu untuk pembersihan energi negatif, mungkin banyak dari kalian yang sangat mungkin banget mendapatkan energi negatif dari orang-orang di sekitar atau diri sendiri ya, kadang stres, kecewa dan sebagainya. Silahkan dibersihkan dengan batu clear quartz dari batu asli ya, yang sudah Sora program dengan energi healing membawa kebaikan ya teman-teman. Dimana batu ini bisa membersihkan titik-titik cakra, membantu grounding, membantu positivity, melepas pola berulang teman-teman ya. Ini dijual sepasang 240.000. Ini cantik banget rantainya, hati-hati ya. Oke. Nah, ini 240.000 ya, kamu pesan selagi masih ada karena ini produknya impor. Setelah ini sudah selesai kejual stok yang ada di Sora, aku mungkin nggak restock lagi, lihat nanti barangnya masih ada apa nggak, lihat situasi ya, karena aku nggak berani janjiin dulu. Silahkan dibeli ya, karena ini batu kristalasi. Memang harga clear quartz itu lebih mahal dasarnya ya. Sepasang 240.000 saat video ini dibuat ya. Silakan ya, untuk kamu pakai, bisa kamu kasih hadiah. Bintang ini lambang harapan, bulan ini adalah lambang dari energi feminim dan perubahan ya. Jadi sama-sama kita bantu, Sora bantu kamu, kamu bantu Sora. Oke, ada beberapa teman-teman yang juga udah pakai, mereka juga udah kasih testimoni juga. Hasilnya seperti apa? Sora tidak menjanjikan hasil apapun. Ya, karena dokter aja tidak berani menggaransikan kalau dia ngobatin orang pasti bisa sembuh gitu ya, apalagi saya ya. Balik lagi, usaha kamu, doa kamu, kebaikan yang kamu tabur itu adalah juga usaha kamu. Jadi jangan cuma berdoa, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak bantu orang ya. Silahkan pemesanan di Instagram Sora @sora_tarot, atau silahkan kalau yang mau personal reading atau mau beli kartu, mau beli alat pembacaan, mau belajar baca, semuanya bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Oke?
Ada UISG, HKMV, ATLE, FZCZARC. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf, Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Jangan lupa main di channel kedua, Miss Hana Sora. Bye-bye.